Jadi Bandara Zia ini mampu didarati pesawat terbesar dan terberat di dunia dan bisa direct flight ke seluruh dunia, ke Amerika, Eropa dan sebagainya. Jadi tidak hanya untuk Asia saja, tapi bisa langsung. Tempat wisata di Bukit Menora itu yang dijual itu miris sekali Pak ya. Makanya program Bapak tentang membangkitkan kembali wisata di Kulon Progo ini seperti apa Pak? Yang dijual maksudnya ada salah satu pengelola Pak, pengelola yang mempunyai tempat wisata menjual lahan, salah satu lahan. Ya. Jadi begini, kami di toko milik rakyat. Ya, Tomira, Kulon Progo. Ini sebenarnya bisa diceritakan sejarah singkatnya tuh bisa membentuk Tomira itu seperti apa sih? Bahkan saya lihat nggak ada minimarket yang modern. Ya, begini Mas, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para konco, para sedulur, apa kabar Anda? Welcome back to my channel The Blangkon TV. Blak-blakan no kontroversi. Para konco, sekarang saya berada tepat di jembatan Sungai Progo. Nih lihat. Anda tahu saya mau ngobrol sama siapa? Kita akan ngobrol, kita akan berbincang, kita akan sinau bareng dengan Bupati Kulon Progo. Tepat di saya berdiri ini, kurang lebih 10 kilo ke sana kita temui langsung Bapak Bupati Kulon Progo, Bapak Suteja. Kita ngobrol tentang pembangunan di daerah Kulon Progo semenjak ada Bandara Internasional Yogyakarta atau Bandara YIA. Langsung yuk kita temui Pak Haji Suteja, Bupati Kulon Progo. Nah, para konco, sekarang saya sudah bertemu langsung dengan orang nomor 1 di Kabupaten Kulon Progo, Bapak Haji Suteja. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sampun terima saya untuk saya bisa ngobrol-ngobrol inspirasi dari Bapak selaku pemimpin di Kabupaten Kulon Progo, Pak. Pak, karena kita sudah jaga jarak, kita boleh lepas Pak ya? Oh iya, Mas. Nah Pak, saya pengen tahu nih Pak, saya tadi lewat Kulon Progo ini kan pembangunannya luar biasa pesat Pak ya. Semenjak ada bandara pun ini Kulon Progo makin dikenal. Sebenarnya program dari Kabupaten Kulon Progo sendiri untuk memaksimalkan potensi Bandara Internasional Yogyakarta ini apa sih Pak? Oh ya, jadi begini, Kulon Progo ini sedang diuntungkan adanya 2 kebijakan nasional yang bertempat di Kulon Progo dan berdekatan sekali dengan Kulon Progo. Tentu yang pertama dibangunnya Bandara Yogyakarta International Airport yang ada di Kulon Progo bagian selatan barat laut ya, pojok paling selatan dan paling barat ya. Nah ini kemudian yang satunya pemerintah kan menetapkan KSPN Borobudur, kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur. Itu pemerintah menetapkan 10 KSPN, salah satunya Borobudur. Tapi Borobudur itu kemudian masih difokuskan lagi menjadi destinasi super prioritasnya. Ada 5 destinasi super prioritas, salah satunya Borobudur. Nah, dengan 2 kebijakan nasional itu tentu menguntungkan Kulon Progo. Nah, ini kita daya gunakan sebaik-baiknya. Ini momentum untuk menggeliatkan pembangunan di Kulon Progo. Memang kita sedang membangun akses jalan yang memberi alternatif untuk menghubungkan antara Bandara Zia dengan Borobudur. Nah, kebetulan juga Borobudur itu dikembangkan tidak hanya di sekitar candinya, tapi Badan Otorita Borobudur ini BOB ini mengembangkan Borobudur itu dengan membangun Borobudur Highland namanya. Borobudur Highland. Jadi melihat Borobudur itu tidak harus langsung ke candinya, tapi ada area-area di kawasan penyangga yang itu juga
dikembangkan untuk bisa ikut menggeliat dari sisi kepariwisataan. Nah, Kulon Progo ini ikut menjadi penyangga. Jadi ada 3 kabupaten sebenarnya, Magelang sendiri, Kulon Progo, dan kemudian Purworejo. Nah, di sisi lain ZIA ini kan betul-betul bandara internasional, Mas. Jadi tidak hanya labelnya saja bandara internasional, tapi kapasitas bandaranya itu secara teknis, secara infrastruktur, secara kelengkapan ini betul-betul internasional. Jadi bandara ZIA ini mampu didarati pesawat terbesar dan terberat di dunia dan bisa direct flight ke seluruh dunia, ke Amerika, Eropa dan sebagainya. Jadi tidak hanya untuk Asia saja, tapi bisa langsung. Jadi itu ya Pak ya, salah satu potensi wisata memanfaatkan bandara yang sudah namanya internasional. Akhirnya nanti orang luar negeri mau ke Borobudur langsung mendarat ke sini, langsung ke Borobudur bisa berwisata. Tadi yang Bapak bilang melihat pemandangan Borobudur bisa dari Kulon Progo. Salah satunya program yang bedah menoreh itu Pak ya? Iya, bedah menoreh itulah yang sedang kita bangun, infrastruktur melewati punggung Bukit Menoreh. Bukit Menoreh ini memanjang dari selatan ke utara menjadi batas antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Purworejo. Nah, di sepanjang perbukitan Menoreh ini potensinya luar biasa, potensi wisata, perkebunan dan sebagainya ini luar biasa. Nah, wisata itu kan unsur utamanya ini kan nature dan culture serta ya ekonomi kreatif ya itu. Nah, dari sisi nature, Kulon Progo itu lengkap. Alam yang sifat pegunungan punya, dataran rendah punya, bahkan pantai kita juga punya. Panjang pantai kita itu 24,9 km, Mas. Nah, kemudian culture-nya, budayanya masyarakat Kulon Progo ini sangat lengkap, sangat pepak, jenisnya itu macam-macam, itu komplit. Nah, kemudian ekonomi kreatif, kami punya UMKM yang banyak. Memang usaha-usaha masyarakat, usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat ini kebanyakan masih UMKM, belum yang skala besar, apalagi besar, sedang saja sedikit sekali. Yang kecil saja tidak terlalu banyak, yang paling banyak UMKM. Tapi itu malah menjadi kebanggaan. Nah, itu. Jadi saya punya keyakinan bahwa yang besar itu pasti mulai dari kecil. Yang banyak itu sebenarnya hanya kumpulan kecil, sedikit-sedikit kok. Jumlah banyak ini sebenarnya hanya kumpulan sedikit-sedikit. Wong garis panjang itu saja hanya kumpulan titik-titik kok sebenarnya. Tapi sebenarnya Pak, tadi yang Bapak ceritakan tentang ekonomi, kerakyatan, UMKM, memang Kulon Progo kan cukup dikenal Pak ya, bahkan sangat dikenal. Kementerian UMKM itu malah mengakui toko milik rakyat. Ya, Tomira Kulon Progo. Dulu sebenarnya bisa diceritakan sejarah singkatnya tuh bisa membentuk Tomira itu seperti apa sih? Bahkan saya lihat nggak ada minimarket yang modern seperti itu. Begini Mas, jadi kita itu tidak bisa menutup masuknya pemikiran-pemikiran bisnis modern ya, tidak bisa kita itu. Dunia kan sudah mengglobal ini, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya sudah mengglobal. Jadi sistem perdagangan atau bisnis modern itu nggak bisa kita halang-halangi. Tapi kita juga tidak ingin pasar-pasar rakyat, toko-toko kecil ini kemudian terlindas oleh teknologi bisnis yang modern itu. Maka kami berusaha mengawinkan bagaimana sistem perdagangan modern bisa masuk, tetapi tidak melindas, tidak merugikan, tidak menggerus pasar-pasar rakyat, toko-toko kecil dan sebagainya. Maka kemudian kita telah membuat peraturan daerah sebagai landasan untuk regulasi ini, penataan toko modern dan perlindungan pasar rakyat ini menjadi sudah ada regulasinya. Sekarang Tomira sendiri di Kulon Progo ada berapa Pak totalnya? Ada 32. Iya, 32. Dan itu benar-benar memberikan semangat kepada masyarakat bawah yang mereka punya usaha untuk bisa masuk situ gitu loh. Memang kemudian UMKM tadi kita punya 40.000 UMKM Kulon Progo itu.
Dan saya dorong terus bahwa untuk ini jangan kecil hati, mulailah dari kecil tapi sekarang. Jangan hanya perpikiran besar tapi nggak pernah mau mulai. UMKM inilah yang saya tanamkan bahwa untuk bisa besar itu kita harus mulai dari kecil, nggak apa-apa. Nah ini hasil produk dari UMKM ini kita lakukan kurasi oleh kurator-kurator yang kompeten. Kalau lolos bisa masuk ke Tomira itu, ke toko-toko modern itu, dan ini sudah banyak, sudah ada sekitar 62 jenis produk UMKM ini yang sudah lolos. Tapi kita rutin periodik setiap satu tahun atau satu semester kita mendaftarkan produk untuk bisa dilakukan kurasi oleh kurator. Nanti itu lolos bisa masuk ke toko-toko modern, ke pasar-pasar swalayan dan lain sebagainya. Jadi tahapannya gitu Pak. Iya, sebenarnya Tomira itu untuk awal lah Pak ya. Iya. Produk-produknya diakui oleh daerah tradisional, daerah lokal. Akhirnya nanti akan menuju ke pasar-pasar modern juga Pak. Iya. Nah selanjutnya Pak, kita ngobrol tentang wisata. Memang wisata ini memang jadi unggulan pantai dan juga utara tadi Bukit Menoreh Pak. Iya. Tapi ini pandemi kemarin kan 2 tahun 3 tahun terakhir Iya. kan benar-benar ambruk sama sekali. Bahkan saya lihat Pak ada beberapa tempat wisata di Bukit Menoreh itu yang dijual itu miris sekali Pak ya. Makanya program Bapak tentang membangkitkan kembali wisata di Kulon Progo ini seperti apa Pak? Yang dijual maksudnya Ada yang dijual, ada salah satu pengelola Pak, pengelola yang mempunyai tempat wisata menjual lahan, salah satu lahan. Ya. Jadi begini, kami memang ya karena pandemi ini kan tidak hanya di Kulon Progo ya, seluruh di Indonesia bahkan seluruh dunia. Betul. Tapi kami juga punya prinsip bahwa setiap musibah itu pasti ada hikmah. Dan ini kan bencana juga, bencana non alam. Ini kalau kita anggap sebagai musibah itu pasti ada hikmahnya. Jadi 1,5 tahun ini kan sesuai dengan aturan PPKM. Ini kan tempat-tempat wisata ditutup sementara. Nah ini kita daya gunakan waktu ini untuk memberikan pembekalan kepada para pengelola wisata itu. Dan juga karena ini PPKM ini sudah mulai ada tren menurun levelnya, ini sekarang kita sudah mendorong untuk silakan persiapan termasuk kita dorong dan kita gerakkan untuk pembersihan, penataan kembali, dan juga melakukan simulasi ketika nanti harus sudah bisa dibuka destinasi wisata itu. Kita lakukan simulasi di semua destinasi wisata sehingga nanti ketika sudah dibolehkan dibuka, maka para pengelola itu sudah siap dengan semua peralatan perlengkapan untuk melakukan layanan wisatawan dengan ketaatan pada protokol kesehatan. Meskipun mungkin sudah pandemi ini sudah landai pun prokes tetap harus dijalankan. Nah, kalau sudah dibuka tetap dijalankan prokesnya. Kita semua berharap ya Pak ya, jadi wisata kembali bangkit, ekonomi rakyat kembali bangkit, dan kehidupan seperti normal, seperti biasa. Sebenarnya memang dari muda, dari kecil itu cita-citanya jadi bupati Pak. Sama sekali saya itu tidak punya cita-cita berkunjung ke Kulon Progo saja, masih sering. Alhamdulillah kami sudah datang dan diterima di Kabupaten Ponorogo begitu. Sudah di Kulon Progo ngomongnya Ponorogo gitu. Jadi membangun daerah bagi kami harus berbasiskan nilai-nilai budaya.